Laga final antara Sungayang FC berhadapan dengan PSS Sumpur yang digelar di lapangan Pulai Sabtu 22 Juli pada Open Turnamen Wali Nagari Cup 2 Sungayang 2023 berlangsung meriah, di mana PSS Sumpur berhasil menaklukkan tim tuan rumah pada laga terakhir dengan skor 2-1. Manajer PSS Sumpur Yohanes kepada awak media mengatakan keikutsertaan timnya ini merupakan bentuk persiapan untuk mengikuti liga berikutnya. Jadi kita ikut turnamen di sini melatih kebersamaan dan harmonisasi tim PSS. Kedepannya ini ajang pemanasan untuk Liga Salingka Tanah Datar. Selanjutnya ia mengungkapkan ia berharap dapat mensosialisasikan klubnya itu dalam rangka program sosial. PSS Sumpur sendiri kebetulan tempat para bintang-bintang bermain. Kami ingin mensosialisasikan bahwa PSS adalah perusahaan kami, Putra Sumpur Singkara. Ini dalam rangka program sosial dari PSS Sumpur Singkara. Selanjutnya, tanggapan dari ofisial tim Sungayang FC mengatakan bahwa performa tim yang berlaga di partai final itu sudah maksimal. Ya, alhamdulillah pertandingan berjalan lancar. Tim maksimal untuk berlaga di final dan persiapan kami sudah maksimal. Namun Dewi Purtana belum ada di pihak tim Sungayang. Usai kalah di partai final tersebut, manajer tim Sungayang FC bertekad akan mempersiapkan timnya agar lebih baik lagi ke depan untuk menghadapi tim tamu. Meski kalah, ia mengatakan jika dibandingkan tahun kemarin, prestasi timnya mengalami peningkatan. Kami akan tetap berbenah untuk kedepannya, optimis untuk langkah selanjutnya akan memberikan sajian yang menarik di setiap laga. Tahun sebelumnya persiapan kalau buat tim maksimal, ada peningkatan, akan memaksimalkan kekuatan tim untuk menghadapi tim tamu, akan dipertahankan. Selanjutnya, salah satu pemain dari Sungayang FC, Reges, mengungkapkan perasaannya usai kalah dari tim PSS Sumpur. Mungkin dari tim tidak menyangka sampai di final, jadi apresiasi buat tim. Ketua Pelaksana Wali Nagari Cup 2 Sungayang 2023, Joni Sofian atau yang akrab disapa Gindo Rajo, memberikan tanggapannya terkait pertandingan tersebut. Alhamdulillah pada partai final ini cukup menarik dan antusias penonton pun cukup bagus, dan tim yang menang tidak terjadi keributan gitu. Istilahnya ada fair play di situ. Sejauh ini pertandingan final ini yang saya saksikan cukup menarik tadi. Cuma mungkin ada beberapa taktik dari seorang pelatih yang jitu, makanya di situ bisa mengalahkan tim yang mana tim Sungayang yang lebih awal menang 1-0, tapi karena kejelian daripada tim pelatih PSS Sumpur, maka dia bisa membalikan keadaan menjadi 2-1. Gindo Rajo berharap kepada tim yang mengikuti turnamen ke depan dapat meningkatkan performa dalam pertandingan. Harapan untuk kedepannya lagi, istilahnya ibaratnya kita harus naik kelas. Ibaratnya sekarang kita masih TK, nanti kita harus naik kelas SD. Begitu pula tim-tim yang lain, kita harus kualitas tim di luar kabupaten pun di kabupaten harus kita tingkatkan. Insya Allah akan diadakan lagi Wali Nagari Cup 3, tapi kita atur schedule yang tepat bulannya dan mainnya berapa tim, kita atur schedule yang tepat dengan kematangan tim dan kematangan panitia. Usai ditutupnya laga final antara kesebelasan Sungayang FC berhadapan dengan PSS Sumpur, pemerintah Nagari Sungayang dalam hal ini yang dihadiri langsung Wali Nagari Sungayang, Nofri Edison, memberikan komentarnya. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah selesai penutupan Wali Nagari Cup Sungayang yang kedua tahun 2023, yang mana pada sore hari ini berlaga antara tim tuan rumah Sungayang FC berhadapan dengan PSS Sumpur. Meskipun pada sore hari ini Sungayang FC belum memenangkan pertandingan, tapi mudah-mudahan ini adalah hasil yang terbaik karena saya melihat perjuangan teman-teman di tim Sungayang FC sudah cukup maksimal. Kemudian yang kedua, kita berharap
Mudah-mudahan event ini tetap berlanjut di tahun-tahun yang akan datang. Tentu kita dari pemerintah Nagari akan selalu membackup baik itu dari segi penganggaran maupun dari segi yang lainnya agar kegiatan ini bisa menjadi event tahunan di Nagari Sungai. Open turnamen tersebut diikuti sebanyak 8 tim. Pemain yang ikut dalam pertandingan berusia minimal 35 tahun. Pertandingan itu sudah diselenggarakan mulai tanggal 15 Juli hingga 22 Juli 2023. Safrizal dari Tanah Datar, Sumatera Barat, Jurnal Minang melaporkan.